Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nadia Putri beserta kedua teman saya, Safa Samara dan juga Kevin Falardo akan mempresentasikan tentang saluran kampanye. Menurut Scrum, saluran kampanye sebagai perantara apapun yang memungkinkan pesan-pesan sampai kepada penerima. Namun tidak hanya Scrum, para ahli lainnya seperti Kligerman dan Romele juga mendefinisikan saluran kampanye tersebut menjadi lebih spesifik, yang dimana saluran kampanye sebagai bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Bentuknya dapat berupa kertas yang digunakan untuk menulis, pesan telepon, internet, radio, atau bahkan televisi. Dalam kampanye komunikasi, media massa cenderung ditempatkan sebagai saluran komunikasi utama karena hanya lewat media inilah halayak dalam jumlah besar dapat diraih. Di samping kemampuannya yang melipat gandakan penyebaran informasi, media massa juga mempunyai kemampuan mempersuasi halayak. Klaper membedakan 6 jenis perubahan yang mungkin terjadi akibat penggunaan media massa. Pertama, menyebabkan perubahan yang diinginkan. Kedua, menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan. Ketiga, menyebabkan perubahan kecil. Keempat, memperlancar perubahan. Kelima, memperkuat perubahan apa yang ada. Dan keenam, mencegah perubahan. Ada dua kecenderungan penyelenggaraan kampanye, yaitu kampanye satu arah dan kampanye dua arah. Kampanye satu arah yaitu penyampaian pesan secara linier dari sumber kepada penerima pesan. Sedangkan yang dua arah yaitu interaksi dengan sasaran halayak. Terlepas dari itu, peran media massa sangat penting karena sasaran kampanye adalah orang banyak. Lalu media kampanye PR itu menurut Rosadi Ruslan ada 4 bagian. Yang pertama yaitu media umum, terdiri dari surat menyurat, telepon, faksimil, dan telegraf. Lalu yang kedua ada media massa, media cetak, surat kabar, majalah, lalu dan juga media elektronik, TV, radio, dan berita dari internet. Yang ketiga ada media khusus, iklan atau advertising, logo dan nama perusahaan atau produk. Yang keempat, ada media internal, yaitu media lazim yang digunakan dalam aktivitas public relation seperti house journal, printed material, spoken and visual word. Selanjutnya ada menggunakan media. Halayak akan membaca media bergantung pada latar belakang seperti pengalaman, jenis media yang dilihat, usia, minat, dan berbagai faktor lainnya yang mencirikan individualitas khalayak. TV adalah media kampanye yang paling dominan. Namun, TV juga mendatangkan banyak hal yang negatif. Jenis media disesuaikan dengan produk atau jasa yang akan dikampanyekan. Tergantung bagaimana halayak sasaran yang akan memilih media itu tersebut. Lalu, ada media favorit. Menurut dalam penelitian Roper, orang lebih senang menggunakan media televisi dibandingkan dengan radio karena televisi lebih menggunakan media yang menggambarkan visual. Sementara itu, apabila radio hanya menampilkan media audio saja. Selanjutnya ada manfaat media. Penelitian yang dilakukan oleh Hudson Herzog pada tahun 1944 didengarnya membantu mereka untuk memecahkan masalahnya. Dalam bidang politik, kesempatan seseorang dipilih menjadi presiden dalam pemilu bergantung pada penggunaan media massa dalam kampanye. Orang juga cenderung memilih kandidatnya yang dikenal dari televisi. Penggunaan media juga digunakan dalam pemasaran produk. Jenis media pun disesuaikan dengan khalayak yang menjadi tujuan. Misalnya, obat kuat tidak akan diputar di radio dengan segmentasi anak muda. Pengiriman pesan pun dibuat agar mampu membangkitkan efek yang diharapkan. Penayangan yang rutin juga mempengaruhi persepsi khalayak. Baik, saya Safa Samara akan melanjutkan pembahasan saluran kampanye. Selanjutnya adalah periklanan. Penggunaan media juga digunakan dalam pemasaran produk. Jenis media pun disesuaikan dengan halayak yang menjadi tujuan. Periklanan juga sudah bergeser kepada keadaan di mana halayak tidak sadar menerima keterpaan iklan. Contohnya, digunakannya mobil BMW oleh James Bond dalam filmnya GoldenEye sebagai mobil sang jagoan
atau pemakaian shampoo Emeron oleh para AVI tidak disadari berfungsi sebagai iklan. Aspek-aspek yang akan mempengaruhi pemilihan media yang digunakan sebagai saluran kampanye yaitu yang pertama ada jangkauan, karena media memiliki jangkauan yang sangat luas. Tipe halayak di media sangatlah bermacam-macam. Ada yang konsumtif, individualis, dan lain-lain. Ukuran halayak di media, mulai dari anak kecil hingga orang tua sudah dapat mengakses media massa. Oleh karena itu, ukuran halayak atau umur halayak sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada biaya. Sebuah perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya yang lebih jika ia mempromosikan produknya di dalam media massa atau lewat media. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Di media, kita bebas berkampanye. Kita mau mempromosikan produk atau mengajak orang-orang. Selanjutnya waktu. Berkampanye di media tidaklah buang-buang waktu. Selanjutnya keharusan pembelian media. Batasan atau aturan. Tenang saja, jika kita berkampanye di media, media sudah memiliki batasan-batasan atau aturan yang sudah dibuat undang-undang. Yang terakhir ada aktivitas pesaing. Membandingkan harga dari produk yang kita jual, itu dapat melalui media. Dan banyak pesaing yang kita dapat lihat di media tersebut. Walaupun media massa merupakan saluran utama dari kegiatan kampanye, namun perlu diingat bahwa media massa juga memiliki kelemahan. Untuk pesan-pesan tertentu, orang cenderung percaya dan menerimanya dari orang lain sebagai sumber informatif tertentu yang dianggap dapat dipercaya. Dengan menggabungkan dan mengkombinasikan seluruh saluran kampanye yang ada dalam pelaksanaan kampanye merupakan strategi yang baik agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh khalayak. Yang terakhir ada agenda setting atau penataan agenda. Mengacu kepada kemampuan media massa untuk mengarahkan perhatian khalayak terhadap isu-isu tertentu yang diagendakan media massa. Media massa dapat mempengaruhi khalayak tentang apa yang ada dalam pikiran mereka. Artinya, media massa mempengaruhi persepsi khalayak mengenai apa yang dianggap penting. Dengan demikian, tersirat bahwa media massa itu perkasa dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayak. Sekian pembahasan kami tentang materi saluran kampanye. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.